Halo teman-teman, perkenalkan saya James Sadrian Sidi. Saya Franciscus Rivaldi Satu Zadu. Kami semester 5 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Udara. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah perencanaan pembangunan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita di sini juga akan menceritakan keseruan kami selama mengikuti kuliah. Baik, halo teman-teman, sekali lagi selamat pagi, siang, sore. Jadi ini menarik sekali kalau kita berbicara terkait mata kuliah perencanaan pembangunan. Begitu banyak pengalaman yang secara pribadi saya dapat dalam perkuliahan ini. Yang paling penting itu perkuliahan ini itu melatih saya untuk berpikir secara tajam, artinya berpikir secara lebih luas terkait bagaimana perencanaan itu dibuat, perencanaan itu diselesaikan dan dijalankan. Perencanaan kota, wilayah, sebagainya. Dan ini menarik sekali menurut saya. Kalau dari saya, untuk mata kuliah ini memang sangat-sangat menarik karena mata kuliah ini melatih kita juga untuk berani dan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi, dan melatih kita juga untuk membuat laporan-laporan terkait dengan apa yang sudah kita lihat sendiri dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam mata kuliah perencanaan pembangunan ini. Baik teman-teman, selanjutnya itu kita masuk pada penjelasan materi. Jadi materi yang pertama yang sudah kami belajar atau sudah kami jalankan kemarin itu terkait dengan arti dan secara perencanaan pembangunan itu sendiri. Jadi teman-teman, pada materi tersebut itu dibahas terkait teori, konsep, dan kemudian secara perencanaan pembangunan di Indonesia. Jadi di situ dijelaskan bahwa itu mulai dari asal usulnya sebagai disiplin ilmu yang berkembang di negara sosialis dengan mekanisme perencanaan yang itu terpusat, hingga adaptasinya itu di negara non sosialis pasca perang dunia kedua. Kemudian pada materi tersebut teman-teman itu ditekankan bagaimana pentingnya perencanaan pembangunan itu dalam mengatasi kegagalan mekanisme pasca bangsa, kemudian menjamin arah dan mendukung integrasi lintas sektor dan wilayah. Dan Indonesia sendiri, Institut Bappenas itu memegang peran sentral dalam proses perencanaan nasional dengan evolusi dari Orde Baru yang sangat teknokratis hingga era reformasi dan desentralisasi yang menekankan partisipasi masyarakat dan sinkronisasi rencana dengan anggaran. Kemudian juga pada materi itu kami membahas bagaimana itu menyoroti tantangan utama seperti fragmentasi antar instansi, kemudian adanya disconnect antara rencana dan anggaran. Kemudian perlunya pemantapan partisipasi yang substantif dan perencanaan berkelanjutan yang sesuai prinsip. Jadi pada materi pertama yang sudah kami belajar itu memang secara masif itu dijelaskan secara terperinci bagaimana perencanaan itu dijelaskan sebagai sebuah mekanisme dalam proses pemantapan mekanisme pasar yang gagal pada waktu itu. Terima kasih. Selanjutnya pada materi yang kedua, jadi pada materi yang kedua ini di situ itu menjelaskan terkait konsep dan teori perencanaan serta pembangunan yang kompleks dan multidimensional. Nah, pada materi yang kedua itu dijelaskan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi pembangunan itu tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada keadilan sosial, pemerataan, kemudian kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, pembangunan terpusat itu pada manusia, dan pembangunan berkelanjutan itu dibangun oleh teori-teori pembangunan seperti modernisasi, dependensi, neoklasi, hingga neonkritik. Baik teman-teman, selanjutnya itu pada materi yang kedua. Jadi pada materi yang kedua kemarin itu berbicara terkait konsep dan teori pembangunan itu sendiri. Jadi teman-teman, menarik sekali kita membahas terkait konsep dan teori yang digunakan dalam perencanaan pembangunan itu sendiri. Nah, dijelaskan bagaimana pembangunan itu bersifat kompleks dan multidimensional. Nah, bagaimana juga perencanaan pembangunan itu melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik, dan juga lingkungan teman-teman, itu yang paling penting.
dijelaskan pada saat perkuliahan itu bagaimana pembangunan itu tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi pada juga kualitas kehidupan manusia serta pemahaman juga keadilan sosial. Nah teman-teman, teori-teori pembangunan itu mencakup modernisasi, dependensi, kemudian neoklasik, hingga bagaimana menyoroti peran negara, masyarakat, dan interaksi instansi. Jadi pada teori atau teori itu menyoroti bagaimana kerjasama antara instansi. Kemudian materi ini juga yaitu menekankan bagaimana pentingnya pembangunan inklusif, kemudian partisipasi yang berkelanjutan, serta berbicara mengenai tantangan apa saja sih yang terjadi dalam konteks kehidupan di Indonesia, yaitu terkait kemiskinan, ketimpangan, kemudian lingkungan, dan juga governance. Nah, dalam materi ini atau materi yang baik itu semuanya itu diaplikasikan dengan contoh nyata baik di Indonesia maupun yang terjadi di dunia. Jadi secara garis besar sih seperti itu pada materi ini. Terima kasih. Selanjutnya pada materi yang ketiga, jadi teman-teman saya akan mencoba menjelaskan secara garis besar bagaimana materi yang ketiga yang sudah kami jalankan. Jadi teman-teman, pada materi yang ketiga ini berbicara terkait unsur dan ruang lingkup perencanaan itu sendiri. Jadi dijelaskan bahwa unsur utama dalam perencanaan pembangunan itu meliputi analisis situasi, kemudian penetapan tujuan, pemilihan strategi, dan juga alokasi sumber daya, serta bagaimana pengawasan dan evakuasi untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan pembangunan itu tercapai. Selanjutnya, perencanaan pembangunan itu harus mempertimbangkan ruang lingkup seperti ekonomi, sosial, kemudian lingkungan, tata ruang, dan juga transportasi. Nah, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, itu mencerminkan bagaimana masyarakat itu mampu berperan atau partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Nah teman-teman, pada materi yang ketiga ini kita akan berbicara juga terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan. Nah, tadi secara garis besar itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan, yaitu ada faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, kemudian ada faktor budaya juga, serta keuangan, yang semuanya itu saling terkait dan harus diintegrasi dalam proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dan juga dalam proses unsur utama perencanaan pembangunan itu harus adanya responsivitas terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu pemerintah itu harus peka terhadap apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga proses pembangunan itu berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat juga. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya teman-teman, pada poin yang keempat itu kemarin kami membahas terkait bentuk, jenis, dan tahapan, dan juga siklus dalam perencanaan pembangunan. Jadi secara garis besar juga pada materi yang keempat ini itu membahas terkait sistem perencanaan pembangunan nasional itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Mencakup sebuah tahapan utama seperti penyusunan rencana itu melalui musrembang atau partisipasi, BPNAS ataupun BPD. Nah, penetapan oleh pihak berwenang seperti daerah atau DPR, kemudian juga pengendalian pelaksanaan oleh SPPD, serta evaluasi kinerja berbasis input, output, dan outcome. Jadi apa yang direncanakan, apa yang dibuatkan, dan apa yang dijalankan. Kemudian pada materi yang keempat ini secara garis besar atau secara spesifik juga kami menjelaskan terkait jenis perencanaan itu dibagi menjadi jangka panjang, yaitu 20 tahun. Kemudian itu dijelaskan dalam perspektif makro. Kemudian ada jangka menengah 5 tahun, itu dijelaskan dalam operasional dengan target. Dan jangka pendek atau tahunan, RKPD atau Rencana SKPD. Itu lengkap dengan program, indikator, dan anggaran. Jadi teman-teman, siklus perencanaan itu meliputi 10 langkah sistematis, mulai dari penilaian kondisi saat ini, proyeksi masa depan, formulasi tujuan sasaran,
interaksi masyarakat dan pemerintah itu sangat penting sih. Jadi mungkin itu saja untuk materi yang keempat terkait ruang lingkup dalam proses perencanaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman Faldi. Teman Faldi menjelaskan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Di sini saya akan lanjutkan dari pertemuan kelima sampai dengan pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima ini kita membahas tentang kelembagaan perencanaan. Nah, kelembagaan perencanaan ini merupakan lembaga atau organisasi yang bertugas menyusun, mengkoordinasikan, dan mengawasi jalannya pembangunan. Di tingkat nasional, lembaga utama yang menangani perencanaan adalah Bappenas. Sedangkan di daerah tugas ini dipegang oleh Bapeda. Di provinsi maupun kabupaten atau kota, mereka mengatur siapa melakukan apa, bagaimana proses perencanaan berjalan, dan memastikan setiap tahap sesuai aturan untuk menjaga agar rencana pembangunan antar sektor dan antar wilayah tidak saling bertentangan. Lembaga ini juga memastikan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan baik sehingga tujuan pembangunan nasional maupun kebutuhan daerah bisa selaras dan mendukung satu sama lain. Baik, pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan merupakan aturan dan langkah-langkah resmi yang menentukan bagaimana rencana dibuat di tingkat nasional maupun daerah. Sistem ini mengikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur penyusunan rencana jangka panjang RPJP, jangka menengah RPJM, dan rencana tahunan RKP atau RKPD. Semua dokumen itu dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan negara. Dalam penyusunannya digunakan berbagai pendekatan seperti teknokratik, berbasis data, partisipatif melibatkan masyarakat, politis melibatkan keputusan pemerintah terpilih, atau kombinasi bawah atas bawah. Tujuannya agar rencana yang dihasilkan realistis, terstruktur, dan bisa disaksikan dengan baik serta tetap selaras antara pusat dan daerah. Nah, pada pertemuan ke-7 kita membahas sistem perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan otonomi daerah. Sistem berfokus pada bagaimana daerah merencanakan pembangunan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh otonomi daerah. Pemerintah daerah yang menyusun dokumen seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. Nah, otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Walaupun daerah diberi keleluasan rencana, pembangunan nasional tetap. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Saya atas nama Franciscus Rivalin Santosadu dengan 2303 010194 dan teman saya James Adriana Waside dengan Indio